Ini Jawa semua apa Jawa Timur? Ada yang dari Aceh kayaknya nih. Oh, jauh sekali dari Aceh ini ya. Ini Pasuruan juga hadir. Oh, Pasuruan juga hadir, Lombok loh. Ada yang dari Lombok. Ya, salam kenal ya, Mas-mas, Mbak-mbak. Oke, kita langsung aja materi ya. Jadi malam ini kita akan belajar bareng tentang bagaimana membuat suatu video sehingga video itu bisa kita gunakan untuk promosi. Jadi zaman sekarang ini kan zamannya era 4.0 yang bentar lagi kita akan menuju ke 5.0. Nah, 4.0 kan semuanya serba digital, semuanya serba globalisasi. Bisnis-bisnis pun harus bergerak menuju ke era yang semua digital. Dan sekali ini kan kita trennya lagi tren di media sosial, di Instagram, TikTok, YouTube, nah seperti itu. Nah, di media sosial tersebut itu kita harus pinter-pinter membuat konten. Gak hanya sebatas kita jualan lalu hanya sebatas foto aja atau video aja asal-asalan, tetapi kalau kita bisa membuatnya suatu foto atau video lebih bagus lagi, maka konsumen kita itu akan lebih tertarik itu loh, lebih tertarik. Nah, oke, saya buka slide saya ya. Coba saya share screen aja ya, biar gampang. Oke, materi. Iki puturun. Oke. Saya buka materi saya. Bentar. Saya masukin kok tadi materinya. Oke, sebentar ya, saya cari dulu ya materinya tadi. Saya pindah soalnya. Kosong. Dan ini saya pakai HP soalnya. Bentar, saya cek dulu ya. Bentar dulu ya. Bentar. PowerPoint. Nah, ini kok saya, kok sekarang kok mau keluar. Saya sudah pindah. Mana PPT saya ini? Malah nggak mau.
Oke. Bentar ya, ini kok aku pakai HP nih Zoom-nya, eh, jadi agak kesulitan ini saya buka PowerPoint saya ini. Bentar ya. Apa masa gini ya? Aduh, ini aku kok kesulitan ini. Masa PPT-nya gini? Gak apa-apa ya? Aduh, sebentar. Sebentar. Sorry ya, aku tadi udah pinter banget kok ini kok jadi. Aduh. Oh ya, sebentar. Saya kirim ke itunya ya, materi saya, ke adminnya. Oke, saya kirim materinya ke adminnya, nanti biar buka materinya. Jadi saya ini kalau memperkenalkan diri, nama saya Miftahul Firdaus ya, panggilan saya Firdaus. Usaha saya itu bergerak di bidang fotografi dan videografi. Jadi ini logo usaha saya, Mavic Studio. Bisa di follow Instagram saya, Mavic_studio. Seperti itu. Itu pekerjaan saya itu lebih kepada mendokumentasikan suatu event-event perusahaan, juga foto produk juga, dan juga pembuatan iklan. Sudah banyak yang kita kerjakan sih. Kalau yang besar-besar itu kita pernah mengerjakan logistiknya Pertamina, kita juga pernah kerjakan, terus sama beberapa produk-produk lokal seperti Make Sense, terus Carnivore. Kalau pernah tahu Carnivore yang makanan apa ya, kayak grill daging-dagingan yang dibakar gitu loh. Tapi home service. Biasanya kan kalau bakar-bakaran daging apa ya, kayak all you can eat itu kan di restoran ataupun di kafe seperti itulah. Nah, Carnivore itu lebih ke home service. Nah, itu kita kerjakan juga untuk foto videonya. Lalu ini yang kita juga sambil kerjakan Rostock. Rostock itu produk sandal ya, produk sandal kulit itu. Sudah saya kirim Mas PowerPoint-nya, bisa dibuka ya. Maaf ya, kalau aduh, saya sudah prepare banget sebenarnya, cuma kok karena kendala teknis Zoom ini loh, jadi tidak sesuai rencana semuanya. Mohon maaf sekali. Bisa itu dibuka itunya PowerPoint saya. Bentar, Mas. Oh oke, siap. Oke. Nah, saya juga sebenarnya sudah menyiapkan beberapa video karya dari kami ya, karya dari Mavic_studio, video-video yang sudah pernah kita kerjakan. Seperti itu. Ada video tentang promosi parfum, video juga sebenarnya lebih kepada kayak jual baju. Oke. Saya sampai kemeringet karena Zoom ini ya, memang ya harus canggih ya sekarang ya. Sekarang harus canggih. Oke. Ini langsung dibuka penuh nggak apa-apa Mas? Buka penuh. Terus slide kedua langsung nggak apa-apa. Mas admin, maaf ya kalau agak jadi gini, merepotkan. Oke ya. Nah ini saya. Oke, lanjut.
Saya Mustafa Firdaus, panggil saja Firdaus. Rumah saya aslinya di Mojokerto, cuma saya memang kuliahnya di Surabaya, tapi sudah lulus, tapi sampai saat ini masih sering di Surabaya karena memang banyak pekerjaan di sana dan teman-teman masih banyak di sana. Saya juga fotografer. Oke. Lanjut. Sebelumnya tadi ada itu Instagram saya tadi ya, sudah dilihat ya, Mavix_studio. Nah, oke, tahan dulu Mas. Nah, oke. Ya ini ya, @mavix_studio. Ini kontak saya kalau mau WA tanya-tanya ataupun mau kerjasama bisa langsung WA. Oke, lanjut. Nah, basic videografi itu kita untuk saat ini kita pelajari dulu 3 hal ya. What, angle, dan kamera movement. What, apa dulu videografi itu? Kalau bahasa gampangnya video itu adalah gambar yang bergerak atau foto yang bergerak, itu bahasa gampangnya. Kalau bahasa detailnya lanjut Mas. Bahasa detailnya videografi itu adalah sebuah proses merekam video berupa visual dan audio suatu momen yang dapat dinikmati di kemudian hari, baik sebagai sebuah kenangan ataupun sebagai bahan kajian untuk mempelajari apa yang sudah pernah terjadi. Jadi video itu sebenarnya semua kalau kita ngerekam itu dikatakan video. Kita ngerekam asal-asalan itu pun dikatakan video. Kita merekam suatu kejadian itu pun dikatakan video. Tetapi saat ini kita fokusnya tentang bagaimana membuat video atau mendokumentasikan sesuatu produk atau bisnis kita agar visual yang kita buat itu menarik konsumen kita gitu loh. Menarik konsumen kita. Karena memang terkadang saat ini itu banyak sekali anak-anak muda ataupun tua itu hanya sebatas melihat gambarnya saja, melihat videonya saja, itu sudah tertarik. Gitu. Makanya saat ini kita fokus kepada bagaimana cara membuat video untuk produk, gitu. Produk baik barang ataupun jasa. Gitu. Oke, lanjut Mas. Langkah yang pertama adalah ini hal dasar sekali ya. Hal dasar sekali kalau kita mau belajar tentang videografi. Bagi teman-teman di sini yang sudah punya kamera baik itu DSLR ataupun mirrorless, kita harus tahu apa itu segitiga exposure. Segitiga exposure itu terdiri dari 3, yaitu ISO, shutter speed, dan aperture. Apa itu ISO, apa itu shutter speed, dan apa itu aperture. Yang pertama ISO. ISO itu adalah kemampuan suatu sensor, suatu kamera, bagaimana dia bisa kayak menerangkan atau menggelapkan gambar itu. Jadi kemampuannya sensor kalau ISO itu. Di slide saja Mas. ISO itu kemampuan suatu sensor untuk menerangkan atau menggelapkan suatu gambar, suatu objek yang kita ambil. Nah, ini ada 3 contoh. Ada under exposure, ada right exposure, ada over exposure. Nah, yang sebelah kiri under exposure, under dalam artian itu kekurangan suatu cahaya seperti itu. Jadi gambar kalau terlalu kurang dalam cahayanya jadi terlalu gelap. Jadi kurang jelas gambarnya seperti itu. Nah, yang sebelah kanan sendiri itu overexposure. Overexposure itu berlebihan cahaya. Jadi kalau terlalu terang, kalau ISO kita terlalu tinggi, itu terlalu terang banget. Jadi kurang jelas juga gambar yang kita ambil. Nah, yang tengah-tengah itu yang benar, right exposure. Jadi terang dan gelapnya itu pas. Terang dan gelapnya itu pas. Jadi cahayanya itu nggak terlalu gelap dan juga nggak terlalu terang. Jadi objek yang kita ambil itu terlihat jelas apa yang kita ambil seperti itu. Oke, lanjut. Setelah ISO kita akan mempelajari tentang
Oh ini histogramnya ya, the anatomy of a histogram. Jadi ini kalau gambar yang pas cahaya dan bayangannya itu membentuk suatu gunung seperti ini. Ini gambar yang pas. Jadi terang dan gelapnya itu pas. Jadi ada black-nya, rendahnya ada shadow-nya, ada midtone-nya, ada highlight, ada white-nya seperti itu. Lanjut. Lalu kita pelajari tentang shutter speed. Shutter speed itu apa? Shutter speed itu kemampuan tirai kamera membuka tirai untuk sensornya seperti itu. Jadi kecepatan tirainya. Kamera itu kan ada sensor. Nah, depannya itu ada kayak penutup pembuka seperti itu. Nah, shutter speed itu yang mengatur itu. Jadi cepat lambatnya tirai itu membuka sensor untuk mendapatkan cahaya yang masuk ke sensornya, itu shutter speed yang mengatur seperti itu. Nah, semakin tinggi shutter speed-nya, maka cepat untuk membuka tirainya, dalam artian gambar yang didapat itu lebih jelas seperti itu. Tapi semakin rendah shutter speed-nya, maka semakin pelan, maka gambar yang diambil semakin tidak jelas. Nah, idealnya kalau kita membuat video itu kan ada misal slow motion ya. Slow motion itu dibuat dari, kalau kita ngambil gambar, biasanya gerakannya biasa dulu, tapi kita waktu diedit bisa kita buat slow motion. Nah, ada yang slow motionnya yang halus banget, ada juga slow motionnya yang kayak patah-patah seperti itu. Nah, itu kenapa? Karena itu pengaruhnya di shutter speed. Nah, slow motion yang halus banget, yang meskipun gerakannya kan biasanya kan cepat, tapi akhirnya pelan, gerakannya pelan tapi halus, itu karena pas. Idealnya jika frame rate 25 fps, jadi kamera itu punya fps, frame per second. Jadi harus membuat shutter speed 2 kali lipatnya. Kalau 25 berarti 2 kali lipatnya ada 1/50. Itu idealnya, paling standarnya kalau bikin slow motionnya halus seperti itu. Kalau kameranya itu FPS-nya 25 dan buka shutter speed-nya itu 1/25, maka akan risiko kalian membuat slow motion-nya itu seperti kepatah-patah seperti itu kalau kita edit. Jadi idealnya untuk shutter speed itu 2 kali frame rate, 2 kali FPS. Nah, setiap kamera itu berbeda-beda FPS-nya. Ada yang 25 FPS, ada yang 50 FPS. Oke. Lanjut, Mas. Nah, nah ini kan keterangan. Ini kalau tentang foto ya. Kalau video pun hampir sama. Jadi kalau video efeknya kelihatannya di waktu di slow motion-nya. Ini kalau foto semakin tinggi shutter speed-nya, maka pergerakan suatu objek itu bisa diambil secara sempurna, nggak ngeblur. Kalau di gambar sebelah kiri, gambar semakin kiri itu shutter speed-nya rendah. Jadi ketika ada objek yang bergerak kita ambil, maka akan terlihat seperti ngeblur, seperti nggak jelas gitu bayangan gerakannya, objeknya nggak jelas seperti itu. Tapi semakin ke kanan, semakin shutter speed-nya di angka yang tertinggi, maka gambar dapat ditangkap dengan sempurna. Karena baik lagi shutter speed itu kemampuan membuka tirai sensor kamera itu. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir tentang segitiga exposure adalah aperture. Aperture itu apa? Aperture itu bukaan lensa. Jadi kalau ISO tadi tentang sensornya dan shutter speed tadi tentang bukaan tirainya, buka sensor daripada kamera. Nah, ini aperture ini pengaruhnya di lensanya. Aperture itu pengaruhnya di lensanya. Kalau teman-teman di sini sudah biasa memegang kamera, pasti kan tahu setiap kamera itu mempunyai diafragma yang berbeda-beda. Ada yang diafragma itu sama dengan kata lain aperture ya. Ada yang diafragmanya 1.4, ada yang diafragmanya 2, ada yang diafragmanya 2,4. Itu untuk lensa fix maupun lensa kit juga ada seperti itu. Nah, jadi diafragma itu bukaan lensa. Jadi semakin lebar lensa itu dibuka, maka gambar itu akan semakin tajam di satu objek saja.
tajam di satu objek saja. Nah, semakin lebar suatu diafragma, semakin lebar bukaan lensa, maka gambar itu akan tajam di satu objek saja. Tetapi belakangnya itu ngeblur. Istilahnya itu bokeh. Belakangnya itu ngeblur, seperti itu. Nah, uniknya untuk membaca suatu aperture itu, jadi kalau bukaannya lebar, angkanya itu rendah. Jadi kalau pengen bukaan lebar, pengen gambarnya tajam satu objek, lainnya bokeh, itu angkanya rendah. Angka rendah itu saat ini kebanyakan kamera di 1.4. Ada juga sekarang yang diafragmanya lensa itu satu saja, atau ada juga yang 0,9 f gitu, f-nya 0,9 itu. Nah, semakin ini kalau gambar ini semakin ke kiri ya. Kalau kita lihat di kiri ada f11, ada diafragma 11. Itu maka bukaan lensanya semakin kecil. Bukaan lensanya itu semakin kecil. Nah, apa hasil gambar yang didapat? Maka semuanya itu terlihat, tetapi tidak tajam gitu. Jadi semua gambar terlihat jelas, tetapi tidak tajam gitu. Dan tidak ada gambar yang ngeblur, tidak ada gambar yang bokeh. Jadi untuk aperture itu tergantung cara kita mengambil gambarnya. Pengen gambarnya fokus ke satu titik sehingga lainnya harus bokeh, atau pengen gambarnya semua jelas tetapi tidak tajam. Jadi gambar itu jelas semua tapi tidak tajam. Nah, ini kegunaannya aperture, kegunaannya diafragma seperti itu. Jadi harus dipahami ya, hal dasar banget dalam membuat video adalah 3 hal, yaitu ISO. ISO itu kemampuan sensor dalam menerangkan atau menggelapkan suatu objek. Lalu shutter speed. Shutter speed itu kemampuan tirai kamera dalam membuka atau menutup sensor sehingga gambar itu bisa diambil secara sempurna atau sedikit ngeblur istilahnya seperti itu. Yang terakhir adalah aperture. Aperture itu bukaan lensanya. Semakin terbuka lensanya dengan angka yang kecil, maka gambar akan semakin tajam di satu objek saja. Yang lainnya ngeblur, yang lainnya bokeh. Tetapi semakin kecil bukaan lensanya, maka semua akan tajam, tetapi tidak ada yang tajam. Tapi semuanya jelas gambarnya. Itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh aperturnya ya. Nah, yang gambar atas itu kan ini bukaan lebar dengan angka diafragma yang kecil. Makanya tajamnya di bunga yang depan itu. Itu, yang belakangnya bokeh. Nah, yang bawah sendiri itu bukaan lensanya kecil. Nah, sehingga angka diafragmanya itu besar. Maka semuanya jelas, tetapi tidak ada yang tajam. Oke, lanjut Mas. Nah, ini pelajaran selanjutnya, pelajaran dasar kita dalam hal membuat video, yaitu angle. Angle itu terdiri dari 5. Angle paling dasar ya, ada 5. Ada bird eye, ada high angle, ada eye level, ada low angle, ada frog eye. Nah, pelajaran yang pertama adalah bird eye. Bird eye itu mengambil gambar dari atas. Ini biasanya menggunakan drone atau mengambil gambarnya dari ketinggian yang tinggi banget sehingga objek yang kita ambil itu terlihat kecil gitu. Setiap angle itu mempunyai emosionalnya sendiri. Jadi angle itu berpengaruh banget untuk menyampaikan emosi suatu gambar. Jadi kan kalau kita membuat suatu gambar, membuat suatu video harus menyampaikan sesuatu kan. Nah, angle ini pengaruhnya besar sekali dalam menyampaikan sesuatu. Meskipun itu foto yang nggak ada penjelasan, meskipun itu video yang tidak ada penjelasan, tetapi dari angle itu bisa menyampaikan pesannya, bisa menjelaskan sesuatu seperti itu. Nah, contohnya seperti gambar di sini ada Borobudur. Ini secara pesan itu disampaikan bahwa ini loh Borobudur itu luasnya segini, gambar secara seluruhnya itu seperti ini.
gitu. Jadi seolah-olah kalau digambar itu kecil, tetapi menjelaskan sesuatu hal bahwa peta daripada borobudur seperti ini. Itu fungsinya daripada angle bird eye. Lalu untuk angle high angle, high angle seperti ini. Nah, high angle ini kita bisa praktekkan dengan mengangkat tangan kita. Ketika kita bawa kamera, kita cuma angkat gini aja udah dapat high angle. Nah, high angle ini memberikan kesan kalau biasanya cewek itu kesan manis ya. Jadi high angle ini lebih kepada kalau kita pakai model cewek, maka ceweknya terlihat lebih manis. Karena apa? Karena memang kalau kita ketahui semuanya, kenapa kok cewek-cewek suka foto dari atas ya? Karena kan memang terlihat lebih manis, lebih tirus wajahnya seperti itu daripada kalau dia memfoto dari low angle dari bawah. Nah, high angle itu kesannya kalau untuk manusia, kalau untuk model itu memberikan kesan manis high angle itu. Oke, selanjutnya ada eye level. Nah, eye level itu kamera sejajar dengan objek. Nah, ini contohnya ada beruang. Nah, jadi eye level itu lebih memberikan suatu pesan apa ya? Kalau produk itu ini loh secara realnya, meskipun tidak konsumen tidak bertemu langsung dengan produknya, tapi diberikan gambar. Jadi gambar paling gampang kita kasihkan gambar secara eye level, itu memberikan gambar bahwa ini realnya gitu loh. Realnya suatu produk kita seperti ini. Nah, contoh kayak ini beruang. Nah, beruang ini kan berusaha menjelaskan bahwa bentuknya beruang seperti ini, bulunya seperti ini, mulutnya seperti ini. Nah, ini memberikan suatu pesan bahwa kenyataannya produk yang kita punya seperti ini, bisa disampaikan lewat gambar seperti itu. Oke, selanjutnya ada low angle. Nah, low angle ini memberikan kesan yang besar, kesan yang megah seperti itu. Kalau teman-teman di sini tadi ada yang di Lombok, ada yang di Aceh, kan banyak tempat wisatanya. Kalau buat promosi wisata itu bagus juga menggunakan low angle. Gitu. Jadi memberikan kesan bahwa tempat ini terlihat lebar, terlihat besar, terlihat megah seperti itu. Oke, lanjut untuk fog eye. Nah, fog eye ini lebih kepada menjelaskan pesannya bahwa gambar itu kalau dari bawah banget itu memberikan apa ya, semacam apa ya, kayak gambar itu memberikan semacam peta tersendiri gitu kalau dari bawah gitu. Ini contohnya dari gedung. Jadi kalau kita ambil gambar dari fog eye, ini memberikan gedung ini menjulang tinggi-tinggi seperti itu. Jadi memberikan suatu peta tersendiri. Nah, oke, lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang kamera movement. Nah, ini kita masih belajar tentang teorinya dulu ya, tentang teori-teori dulu. Kalau pengen langsung live belajar dan praktek, kita akan buka kelas lagi. Gitu. Jadi perkenalannya di sini, perkenalannya di teori-teorinya dulu. Gitu. Oke, lanjut kita ke kamera movement. Nah, oke, kamera movement yang pertama adalah zoom. Zoom out, zoom in. Jadi paling dasar itu menggunakan kamera movement zoom in, zoom out. Itu gerakan dasar banget. Gerakan biasanya kalau di film-film zaman dahulu kan suka menggunakan seperti itu, zoom in, zoom out, jelasin di wajahnya dulu, lalu dijauhin ke seluruh badannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kamera movement adalah dolly. Dolly ini
agak ribet ya kalau kita mempraktekkan kamera movement dengan dolly. Karena apa? Karena dolly ini kita harus bisa menggerakkan lensanya. Jadi lensa itu harus bukan lensa kit, lensa yang bisa zoom in zoom out, lensa yang mempunyai milimeter 14 sampai 50 mili itu. Nah, jadi gambar itu kalau contohnya gini, ketika kita di depan, kita harus zoom out dulu, lalu kita jalan ke belakang, kita zoom in. Jadi memberikan efek kalau objeknya ini tetap di tempat itu, tetapi background-nya itu seperti melebar, menyempit. Efeknya di situ. Dolly itu seperti itu. Jadi kalau kita mau menggunakan dolly, jadi kita harus menggunakan lensa kit. Jadi kita di depan dulu, kita zoom out dulu objeknya, lalu kita jalan ke belakang dengan zoom in, sehingga objeknya tetap di situ, nggak jauh juga nggak dekat, karena memang kemampuan dari lensa, tetapi objeknya, background-nya itu melebar dan mengecil seperti itu. Nah, ini contoh gambar yang di bawah ini kan, ini masih posisinya yang kamera masih di depan orangnya. Nah, lalu dia ke belakang, kamera yang di atas itu ke belakang, sehingga background-nya itu terlihat lebih lebar seperti itu. Oke, lanjut. Kamera movement tilt. Tilt ini saya nggak ada contoh gambarnya ya. Jadi tilt ini cuma pergerakan kamera itu ke atas, ke bawah gitu. Bisa kayak kita mengambil gambar manusia ya. Contoh objeknya manusia. Jadi kita gambarnya itu dari wajahnya dulu langsung kita turunin ke bawah seperti itu. Jadi seperti kita melihat wajahnya sampai ke tubuhnya, sampai ke kakinya, melihat seluruh daripada badan itu. Itu yang namanya kamera movement tilt. Nah, ini pedestal. Kamera movement pedestal. Kamera movement pedestal itu kalau tilt tadi tetap posisi kamera di sini, cuma gerakannya itu ke atas ke bawah. Tapi kalau pedestal itu dari kameranya bergerak dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas seperti itu. Itu pedestal. Jadi kita bisa, ini biasanya pedestal itu bagusnya untuk mengambil gambar seperti kayak depannya itu seperti ada tembok ya, depannya tembok, lalu kita ke bawah itu terlihat suatu keramaian seperti itu, suatu kayak ruangan. Jadi kalau atasnya itu tembok, kan bawahnya ada ruangan dibuat, misal pesta seperti itu, misal pesta. Jadi pedestal itu kita ambil gambarnya ketutupan tembok dulu, lalu ke bawah terlihat pestanya. Itu kamera movement pedestal. Itu. Oke. Nah, kamera movement selanjutnya adalah panning. Pan. Jadi pergerakannya itu kameranya tetap, cuma dia noleh kanan, noleh kiri, gitu. Noleh kanan, noleh kiri, panning namanya. Jadi bisa digunakan untuk mengambil gambar di jalan, paling gampang gitu, di jalan raya gitu. Jadi melihat suatu keramaian ataupun mengambil suatu objek yang berjalan, kayak mobil di jalan ya, fokuskan satu mobil, dia ngikutin terus dari kanan ke kiri seperti itu, ngikutin terus. Nah, itu kamera movement untuk panning, untuk pan. Oke, selanjutnya, nah ini ada crab atau dikatakan tracking ya. Jadi geser, kameranya itu geser dari kiri ke kanan. Jadi bisa kita gunakan untuk sama halnya kayak tadi pedestal itu. Kalau pedestal dari atas ke bawah, kalau tracking itu dari kiri ke kanan. Jadi kalau contohlah tadi suatu ruangan ada suatu pesta, jadi kita ambil dulu ketutup temboknya, baru kelihatan pestanya. Itu. Jadi itu kamera movement untuk memberikan efek dari yang nggak kelihatan gambar objeknya, lalu kelihatan gambarnya objek, gambar pestanya. Oke, lanjut.
Follow pen. Follow pen ini kebanyakan orang-orang menggunakan gimbal. Jadi follow pen ini mengikuti objek bergerak. Contoh kalau gambar di sini orang ya, orang itu lari ke depan. Nah, follow pen itu ngikutin terus, ikutin terus. Kalau pakai gimbal ataupun stabilizer, jadi dia itu posisi kita katakan framingnya itu tetap seperti ini, tetapi objeknya orang yang bergerak ini jalan terus ke depan dan kita ngikutin. Tapi tetap harus framingnya tetap seperti itu. Framingnya tetap seperti itu. Jadi follow pen itu ngikutin objeknya, jalan lurus seperti itu. Paling mudahnya pakai gimbal, gitu. Pakai stabilizer yang sudah banyak dijual di toko-toko. Oke, lanjut. Itu ya penjelasan singkat tentang videografi. Sebenarnya saya ada contoh videonya, sudah saya banyak siapkan. Sudah saya siapkan banyak sekali. Memang karena Zoom ya. Jadi kita tadi belajar tentang 3 hal, tentang segitiga exposure, tentang angle, tentang apa tadi terakhir itu kamera movement. Jadi segitiga exposure itu tentang kameranya, segitiga exposure. Kita harus memahami kamera itu dulu sebelum kita mengambil gambar. Kalau kita paham tentang ISO-nya, tentang sensornya itu nanti, karena apa? Kalau kita belum paham sensor, kemampuan sensor itu itu menangkap cahaya paling terang itu berapa gitu, sehingga kita harus menurunkan ISO-nya gitu. Nah, kalau cahayanya sedang rendah berarti kita harus menaikkan ISO-nya gitu. Nah, setiap kamera itu mempunyai sensor berbeda-beda. Ada ketika cahayanya gelap, nah ISO-nya dinaikin tinggi itu masih belum noise. Noise itu seperti kayak bintik-bintik gitu loh, kayak bintik-bintik putih, kayak berintik-berintik putih seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya mengganggu banget, ada bintik-bintik putih. Gitu. Tapi ada juga yang kamera yang pasti lebih mahal dengan kemampuan sensor. Kalau di keadaan yang gelap, maka dia bisa diangkat sensornya, diangkat ISO-nya lebih tinggi sehingga lebih terang, tapi enggak timbul noise seperti itu, enggak timbul noise. Nah, termasuk juga kita harus pahami tentang shutter speed, tentang kemampuan tirai gitu, kemampuan tirai untuk menutup atau membuka sensor kamera tersebut gitu. Karena kalau kita tidak tahu, itu pengaruhnya di lensanya. Jadi lensa itu kalau itu di FPS-nya, kamera itu punya FPS yang berbeda-beda. Ada yang 25 fps, ada yang 50 fps, ada yang 120 fps, itu berbeda-beda. Itu. Jadi kita harus memahami kameranya dulu. Jadi segitiga exposure itu saling berkaitan. Segitiga exposure itu saling berkaitan. ISO, aperture, shutter speed itu saling berkaitan. Gitu. Jadi kalau kita pengen gambar itu terlihat tajam, tapi kondisi cahayanya itu gelap, maka kita harus yang pertama ISO-nya kita naikin. Nah, tapi harus kita ketahui maksimalnya ISO kamera itu berapa sehingga tidak keluar noise, tidak keluar bintik-bintik. Nah, kita maksimalkan itu dulu. Kalau itu ISO-nya sudah diangkat mentok tapi belum terlihat terang juga, maka kita harus gunakan itu aperture-nya. Aperture-nya angkanya kita rendahin biar bukanya lebih lebar. Nah, bukan lebar juga bisa menangkap cahaya lebih banyak gitu. Jadi lebih terang gitu. Nah, kalau itu masih belum juga, maka shutter speed-nya itu kita minimalkan
sesuai dengan FPS-nya. Contoh kayak FPS-nya 25, maka 1/50 itu mentok, jangan sampai ke bawah. Nanti kalau kita pakai slow motion itu slow motion-nya itu bakal seperti patah-patah seperti itu. Lalu yang kedua adalah belajar tentang tadi apa ya? Kamera angle. Jadi kita harus memahami setiap angle itu mempunyai emosional sendiri-sendiri, memberikan suatu emosional sendiri. Itu memberikan suatu pesan sendiri. Kalau kita misalnya produk kita wisata, maka kita juga bisa menggunakan angle bird eye kalau kita wisata, sehingga wisata kita itu terlihat semuanya, detail semuanya, dan kita bisa memberikan konsumen kita bahwa ini loh wisata kita seluas ini, misalnya seperti itu, dengan pemetaan tempatnya, wisata utamanya di sini, terus fasilitasnya di sini, lalu untuk parkirnya di sini, seperti itu. Yang selanjutnya juga angle tentang high angle, tentang eye level. Kalian punya produk makanan ataupun produk baju, paling gampang baju. Jadi kalau baju paling nggak harus mempunyai foto atau video dengan angle eye level. Karena apa? Kalau kita ambil gambar sejajar dengan produknya, dengan bajunya, maka kan terlihat baju itu ukuran sebenarnya seperti itu. Ukuran sebenarnya. Daripada kalau kita ambil gambar dari high angle atau low angle, itu kurang menjelaskan ukuran bajunya. Selain itu juga bentuk desain bajunya juga seperti itu. Kalau kita ambil gambar secara eye level, produk baju itu terlihat jelas semuanya dari ukurannya, mulai dari desainnya seperti apa gitu. Lalu kita pelajari juga tadi tentang kamera movement tadi, yang paling berkesan sih tentang tadi follow pen itu. Jadi mengikuti objeknya seperti itu. Oke, kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ditanya. Ini ada yang nanya Mas dari Bu Rosita Damayanti. Oh siap ya. Untuk pemula sebaiknya menggunakan kamera apa? DSLR atau yang bagaimana? Sebenarnya kamera DSLR ataupun mirrorless itu hampir sama ya. Karena kenapa kok ada DSLR, kenapa ada mirrorless, itu pabrikan itu kan berkembang, teknologi kan berkembang. Jadi awalnya itu kamera itu DSLR dulu. Kalau kita ketahui DSLR itu lebih besar kameranya. Jadi DSLR itu lebih ke manual. Jadi kalau di bodinya itu ada kaca pemantul seperti itu. Jadi kalau objek itu dari cahayanya masuk ke sensor, lalu dipantulkan, ada kacanya ke atas gitu. Mirrorless itu lebih langsung ke sensor, langsung kelihatan ke layarnya gitu. Jadi sebenarnya DSLR dan mirrorless itu hampir sama, dan harganya pun itu nggak bisa dikatakan kalau DSLR lebih murah, mirrorless lebih mahal, nggak juga. Harganya itu berbeda-beda seperti itu. Beda-beda, nggak bisa dibuat patokan kalau mirrorless lebih mahal, DSLR lebih murah, nggak juga. Ada DSLR yang mahal juga ada. Itu karena beberapa perusahaan kamera seperti Canon itu masih memproduksi DSLR gitu. Meskipun dia juga memproduksi mirrorless gitu. Jadi kalau milih antara DSLR dan mirrorless, sebenarnya semua bisa digunakan, tapi tergantung kitanya pengen pegang yang kecil-kecil atau yang besar, karena mirrorless itu lebih kecil, lebih compact kameranya, karena memang kan menyederhanakan daripada DSLR. Jadi
mirrorless itu menyederhanakan daripada DSLR. Kalau DSLR lebih besar gitu. Ya pilihan sih. Kalau saya lebih suka ke mirrorless, jadi lebih kecil, lebih enteng lah gitu. Karena apa? Kalau kita mengambil gambar, apalagi ngevideo kan harus itulah istilahnya itu harus anteng, harus gambar itu harus itu enggak jangan goyang-goyang gitu loh. Kalau kamera kita ringan kan enak, bawanya enak seperti itu. Kalau berat kan cepat capek juga gitu. Oke, ada lagi Mas? Ada. Ini tetap dari Bu Ya, Rosita. Untuk ngedit video di ya. PC itu menggunakan aplikasi apa yang bagus Kalau ya? di PC bisa, halo? Ya. Oke, lanjut. Oh ya, oke. Kalau di PC itu saya biasanya menggunakan Adobe Premiere Pro ya. Gitu. Sebenarnya banyak aplikasi, ada DaVinci, ada Adobe Premiere Pro, ada apa Filmora, saya nggak lupa itu Filmora ya. Tapi kalau saya lebih suka Adobe Premiere Pro karena pemotong skin by skinnya itu lebih mudah kalau menurut saya. Karena setiap aplikasi itu beda ya, beda cara gunainnya beda itu. Kalau DaVinci itu bagus, kata teman saya bukan kan DaVinci ya, bagus untuk ngedit itunya, warna daripada gambar itu bagus sekali bukan DaVinci. Tetapi untuk pemotongan skin by skinnya suatu video itu lebih mudah pakai Adobe Premiere Pro karena memang seperti kayak nata bata gitu, dipotong-potong, ditata seperti itu lebih mudah. Kalau saya lebih ke Adobe Premiere Pro gitu. Meskipun memang kalau edit warnanya saya ketahui sih memang saya lihat juga masih bagusan DaVinci gitu. Tapi untuk nata skin basic-nya lebih gampangan di Adobe Premiere Pro. Tuh. Ada lagi, Mas? Ada dari Adam. Kalau membuat videografi menggunakan HP, hasilnya bisa bagus tidak? Tergantung HP-nya, Mas. Tergantung HP-nya, Mas. Kalau kita membuat video menggunakan HP, kalau kita nanyain kualitas warna, kualitas resolusinya itu ya terbatas daripada HP. Tapi kalau kita ingin lebih kepada apa ya? Lebih kepada movement-nya, apa ya, kita ngambil angle-nya, ada angle-nya bagusin di angle, bagusin di kamera movement, itu masih bisa gitu. Karena kan memang paling enggak kan HP sekarang kan ya lumayan lah kameranya seperti itu. Meskipun kamera HP kan lensanya satu, dalam artian apa ya, bukaannya ya gitu-gitu aja. Jadi bukanya lebar aja gitu. Bukanya lebar aja. Jadi kalau kita belajar framingnya itu ya kurang bisa sebagus kalau kita memframing pakai kamera. Framing itu lagi framing itu nanti pelajaran tentang komposisi ya. Jadi bagaimana kita mengambil sudut gambar agar framingnya bagus gitu. Tuh. Ya bisa saja menggunakan kamera HP, tapi ya kalau kamera yang biasa-biasa ya jangan berharap kualitasnya bagus. Meskipun itu pun kalau diedit ke Adobe Premiere Pro itu belum tentu juga bisa kualitas gambarnya bagus seperti itu. Karena kan memang keterbatasan daripada kamera HP. Dari sensornya aja berbeda. Itu paling dasar sensornya. Sensor kamera HP itu ya paling satu inch paling ya gitu. Kalau kamera mirrorless atau DSLR kan paling rendah paling enggak kan APS-C sensornya. Terus paling biasanya bagus sekarang kan full frame gitu. Itu dari sensornya ada sudah berbeda. Karena sensor itu berpengaruh juga kepada dimensi suatu gambar. Maksudnya dimensi itu gambar itu membentuk bayangan sama cahayanya itu pas sehingga kayak membentuk suatu 3D lah istilahnya seperti itu.
bentuk daripada objek itu bagus gitu loh. Dimensinya keluar istilahnya gitu. Itu. Jadi kalau menggunakan HP ya bisa-bisa aja, tapi ya kita harus pinter-pinter ngakalinya dengan menggunakan angle dan komposisi dan framing yang bagus seperti itu. Pinter-pinter ngakalin dengan itu biar gambar yang dihasilkan bagus. Gitu. Meskipun kita juga punya kamera bagus, DSLR atau mirrorless, tapi kalau nggak bisa menggunakan dengan angle yang pas, dengan kamera yang bagus, ya percuma, sama aja seperti itu. Ya, tergantung kemampuan, baik lagi kemampuan kita juga. Oke, lanjut Mas. Ini ada lagi, ini dari Bu Mariska. Ini kebetulan di sekolahnya punya produk di buah hitam dan es kopi susu. Produk kopi. Produk kopi. Kopi susu. Kopi bubuk hitam dan es kopi susu. Ya, yang jadi pertanyaan. Dan es kopi susu. Bagaimana membuat foto produk yang kekinian? Menggunakan teknik apa? Ya. Kalau foto produk ya. Kalau mungkin kalau mungkin pakai HP ya, kita coba pakai HP. Sekarang banyak itu ada, saya baru ingat ada aplikasi paling gampang itu, Photoroom. Ya, Photoroom namanya. Itu aku baru tahu beberapa minggu yang lalu. Itu keren banget itu aplikasi itu. Jadi kalau ada di sekolah ada produk minuman biar kekinian, biar gampang gitu ya, tinggal foto terus jadi. Tapi tetap harus perhatian angle yang pas gitu loh. Pastikan kalau foto produk itu dari seluruh produknya kita foto, lalu kita ambil detailnya. Kalau minuman contoh detailnya dari tutup botolnya kita ambil juga foto, itu detail juga. Itu lalu ambil bagian dari labelnya kalau ada labelnya gitu. Jadi ngefoto itu selain gambar seluruhnya, kita juga ngambil detail-detailnya. Agar apa? Agar konsumen itu ngerti gitu loh. Kalau gambar seluruhnya ada kan gambar dari kejauhan, tapi konsumen pengen tahu itu tutupnya itu higienis apa enggak gitu. Dalam artian itu tutupnya itu bagus apa enggak seperti itu. Lalu kita jelaskan ke brandnya gitu. Biar konsumen itu tahu, oh kayak gini tutupnya. Lalu juga bisa kalau minuman difoto langsung ke airnya gitu loh, detail ke airnya gitu. Oh ternyata warna dari airnya seperti ini gitu. Jadi konsumen kan tertarik kalau ada beberapa angle dari foto produk itu gitu. Kalau sekolahnya ada kamera mirrorless atau laser ya bagus, bisa digunakan gitu. Kalau pakai HP tadi saya lupa, kalau foto pakai HP bisa difoto pakai HP lalu gunakan aplikasi Photoroom. Jadi foto itu objeknya ada yang tertinggal, backgroundnya hilang semua gitu, backgroundnya hilang semua. Lalu kita jangan lupa itu download juga Canva. Jadi biar desain dari foto itu keren lah, ada bingkai-bingkainya seperti itu. Sekarang itu banyak aplikasi foto itu keren-keren gitu. Daripada ribet-ribet ngotak-ngotak desain di Corel Draw gitu atau di Photoshop gitu. Itu ada paling simple kalau pengen cepet gitu. Foto produknya minuman di sekolah, difoto, jepret, lalu download aplikasi Photoroom biar backgroundnya hilang semua, lalu ditambahi bingkainya di Canva. Itu. Photoroom udah ada, itu juga paling ya. Photoroom udah ada bingkainya juga paling ya. Saya kurang paham. Padahal sudah tak download ada. Gitu. Oke Mas, ada lagi Mas. Ini ada lagi dari Mas Ari Jelani. Kalau kita mau bikin video, yang harus dibuat dulu apa? Bikin konsep dulu, bikin narasi dulu,
atau pilih lagu dulu? Atau apa? Pilih lagu. Jadi kalau kita mau bikin video, Oh, pilih kita harus lagu, bikin pilih konsep lagu. dulu, narasi dulu, atau Oh, ya, pilih ya. lagu duluan? Yang pertama pasti konsep dulu ya. Kalau kita masuk ke pembuatan video yang sebenarnya, jadi ada 3. Jadi ada pra produksi, ada produksi, ada pasca produksi. Jadi pra produksi itu kita harus konsepin dulu. Kita buat video itu seperti apa gitu. Kita buat video itu seperti apa. Kita buat video apa dulu, produknya apa dulu gitu. Produknya apa dulu, lalu konsepnya itu, kontennya itu seperti apa. Setelah itu kita harus buat storyline juga. Storyline. Kalau kita itu ya ke hal teknisnya. Storyline-nya dulu. Jadi kalau kita pelajaran bahasa Indonesia itu bikin alur ceritanya seperti apa dulu. Lalu kalau sudah alur ceritanya kita bikin moodboard. Moodboard itu kita gambarin framing-framingnya itu gimana gitu. Framingnya yang pertama gimana, framing kedua gimana. Jadi kalau kita nata itu dulu, kita waktu eksekusi, waktu produksi itu nggak bingung, nggak bingung. Jadi kita sudah tahu alurnya. Oh, nanti alur ceritanya gini dulu dengan moodboardnya seperti ini, gitu. Dengan framingnya seperti ini, gitu. Tapi kalau langsung tadi yang ujuk-ujuk milih lagu, ya bingung karena lagu itu terakhir-terakhir. Backsound ya, istilahnya kalau backsound itu terakhir-terakhir. Gitu, backsound terakhir-terakhir. Jadi kita harus membuat konsep dulu. Gitu. Kita bikin konsep, kontennya gimana, alur ceritanya gimana, kita buat moodboardnya gimana, framingnya istilahnya, framingnya gimana, lalu kita produksi. Gitu. Produksi juga butuh talent apa aja, butuh properti apa aja, terus di mana, terus pencahayaannya yang gimana, itu. Lalu paskanya tinggal di editing gitu. Nah, kalau lagu masuk di editing, jadi milih lagunya belakangan. Gitu. Ada lagi, Mas? Ada. Ini kalau misalkan kita menggunakan HP, biasanya yang dipakai adalah aplikasi KineMaster atau menggunakan InShot atau menggunakan Filmora. Kira-kira ada nggak aplikasi yang lebih bagus dari itu? Saya awal pakai aplikasi untuk video di HP itu pakai KineMaster. Awal mulai itu. Terus ya saya gunanya namanya juga pakai HP ya. Yes, agak ribet-ribet dikit lah. Untuk pakai tangan langsung gitu, di layarnya gitu. Lalu saya kasih tahu teman saya ada VN. Kalau teman-teman tahu itu VN itu kepanjangan dari Vlogno ya. Itu edit. Kalau sementara ini itu paling enak menurut saya VN itu. Jadi olah video di VN itu lebih enak. Saya saat ini pakai VN. Jadi kalau motong gambarnya lebih gampang, naruh background lagunya lebih cepat pakai VN itu. Terus kalau kita color grading ya gitulah, jangan berharap banyak kalau kita color grading lewat HP gitu. Karena kan memang nggak selengkap kalau kita color grading di PC atau laptop pakai Adobe Premiere Pro. Kalau sejauh ini saya saat ini lebih suka pakai VN gitu. Meskipun dulu saya pakai KineMaster, tapi menurut saya KineMaster agak ribet, lebih gampangan pakai VN gitu. Jadi lebih gampang, motong-motongnya lebih gampang, lebih enak. Terus nata lagunya juga enak. Tapi kalau kita pakai tulisan itu agak susah. Saya juga kesulitan kalau video ditambah tulisan di VN itu, masih bingung saya gimana caranya itu ya. Karena memang ya aplikasi HP kan pasti ada terbatasnya gitu. Kemudian untuk Oke. ini Mas,
untuk dari hasil video yang dibikin dari HP supaya hasilnya Ya, kualitasnya lebih bagus? Itu ada caranya nggak? wah itu kalau HP ya kualitas lebih bagus itu maksudnya di resolusi mungkin ya, mungkin resolusinya lebih tinggi sehingga kan lebih detail gitu. Kalau saya biasanya ngedit di VN itu biasanya di akhir kan disimpan itu kan itu ada resolusi. Nah, coba di resolusinya ditinggiin gitu. Apa lebih bagus, lebih detail seperti itu. Kalau perkara bagus, maksud bagus di warnanya, saya selama ini pakai VN itu ngedit warnanya ya warna bawaan dari aplikasinya kan biasanya kan di apa ya temanya ini gitu nggak bisa seluas kalau pakai PC pakai laptop pakai Adobe Premiere Pro gitu kan kita bisa color gradingnya lebih lebih leluasa lebih mantap seperti itu. Kalau HP kan kalau selama ini saya pakai VN itu ya terbatas karena ya ditentuin dari aplikasinya itu. Kalaupun ada paling ya mentok ada di brightness-nya, cuma ada di brightness, cuma ada di kontrasnya, di sharpen-nya gitu, di ketajaman gambarnya gitu. Kalau tentang vibrance atau tentang color tone itu kalau saya lihat di VN enggak ada. Jadi ya kalau kita ngedit di HP, kalau menurut saya karena saya juga nggak antusias di ngedit pakai HP, jadi menurut saya sementok gitu. Dan balik lagi kalau pengen gambar bagus ya pakai iPhone 13 itu bagus banget itu pasti bagus banget. Gambarnya pasti bagus banget itu. Karena dasarnya dari kamera HP-nya sudah bagus. Tuh. Kalau HP balik lagi kalau kameranya dari HP itu ya standarnya gitu terus diedit di VN ya mungkin ya sementok di ngatur warnanya sementoknya seperti itu kurang maksimal kalau kita ngeditnya di Adobe Premiere Pro di aplikasi di laptop ya pasti lebih bagus di laptop karena lebih banyak fiturnya seperti itu. Kalaupun contohlah foto juga gini, Adobe itu juga ngeluarin itu edit foto menggunakan Lightroom, namanya Lightroom, ya Lightroom Mobile itu. Meskipun ya dia juga punya aplikasi di laptop, di PC, namanya juga sama Lightroom, tapi tetap beda jauh gitu, kualitasnya beda jauh. Termasuk fitur-fiturnya itu sedikit gitu loh. Fiturnya di Lightroom-nya mobile itu sedikit. Kalau apa kayak ngatur warnanya juga itu sedikit dan hasilnya pun berbeda sekali gitu loh. Berbeda sekali hasilnya. Hasil edit di Lightroom-nya mobile dengan edit di Lightroom-nya PC itu berbeda sekali. Pasti lebih halusan gambar di PC gitu. Lebih halusan gambar di PC karena memang kan fiturnya lebih banyak dan memang apa ya kalau ngatur pergerakan warnanya itu lebih halus gitu daripada di HP gitu daripada dipakai Lightroom HP. Saya seringnya kalau edit foto gitu saya juga punya Lightroom di HP kalau butuh foto dadakan itu meskipun ya itu foto itu dari kamera mirrorless saya kamera profesional gitu. Saya masukkan ke HP ya tetap ya masih kasar gitu istilahnya foto itu masih kasar ya bagus sih bagus cuma kalau orang awam melihat ya bagus gitu tapi kalau orang yang pengen tahu detail ya pasti masih bagusan kalau diedit lewat Lightroom-nya di PC itu. Terus Mungkin ada lagi yang ada mau nanya, lagi Bapak Ibu. monggo. Ada contoh video mungkin, Mas? Ada sebenarnya saya sudah siapkan
Tadi di laptop banyak. Ya apa caranya ini? Tak kirim mas sampai lewat ini, lewat WA ya. Ya, siap. Tak kirim. Ya. Kirim. Ini sing tahu ini sampai peserta berapa ini? Lumayan lah, ada 23 peserta. Ada yang keluar masuk juga, Mas. Oh iya, nggak Soalnya apa-apa. di daerah ini ada yang Paling beberapa kebelet. yang lampunya mati, padam, ada pemadaman, Ah, ada yang hujan. Biasa kalau di daerah hujannya hujan badai. iya. Dan badai. Ngeri gitu. Wes Ini lumayan. video apa ya sakit? Ini Mas Husni ya? Saya ini dengan Mas Husni apa? Ini Mas. Siapa? Ini Mas. Saya Mas Husni. Oke. Iya. Ini di kantor apa di itu? Di rumah? Di kantor. Oh, di kantor malam. Ya, Saya kita kirim bermalam di sini. satu video itu. Sebentar Bermalam. saya stop dulu. Ini ya. Saya download dulu. Ya. Loh. Itu limit, ada video yang limit. Saya kalau kirim WA banyak ini sebenarnya video cuma Enggak apa-apa, banyak Mas. limit. Enggak masalah. Iki nggih. Kirimkan video. Ya. Patah-patah ya. Itu video tentang make up itu ya. Jadi saya punya klien make up, minta dibuatkan video pendeknya. Ini itu sebenarnya halus ya gambarnya Mas ya. Kalau di komputer halus, Mas. Kalau di HP patah-patah. Iya, di patah. Iya. Terus maklum ya. Oke. Itu pakai zoom. Ya. Ini saya kirim lagi nih, masih loading ini. Oke. Nah, jadi itu video tentang makeup ya sebenarnya ya. Jadi itu lokasinya di Sunrise Mall. Sunrise Mall itu mall di Mojokerto. Mall di Mojokerto. Jadi itu saya punya klien makeup minta dibuatkan video pendeknya lah gitu. Nah, gini, ada cara juga kalau kita ngedit suatu klien perusahaan atau produk barang ataupun jasa. Kalau ngedit itu diharuskan ya, istilahnya diwajibkan senatural mungkin ya. Maksudnya itu editnya warna jangan apa ya, jangan di luar daripada warna aslinya gitu. Karena pastikan nggak sesuai kenyataannya. Contoh kalau tadi saya video make up ya, kalau warna make upnya gini, warna bibirnya merahnya gitu. Kalau saya ngeditnya terlalu merahnya terlalu kemerahan, itu kan pasti nggak sesuai dengan aslinya produk itu. Makanya klien itu minta yang senatural mungkin. Kalau kita masuk di fotografi ataupun video untuk produk diharuskan senatural mungkin. Tetap kita edit untuk mempercantik lah, dalam artian pencahayaannya ditinggikan lagi, terus kontrasnya agak ditebalkan dikit, itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai merubah warna daripada aslinya gitu. Warna daripada aslinya suatu produk itu gitu. Ini saya kirim satu video lagi, Munir tapi Mas.
Ya, ini sinyalku izin. Oh, ada sudah masuk satu. Ini kalau ini sih apa ya? Kan saya sebenarnya videonya banyak tadi, cuma ini kirim yang video pendek-pendek. Ini apa sebenarnya video iseng-iseng kalau yang ini sih. Oke, saya share dulu lah sebentar. Tapi di lokasi kafe ya. Ini ya, video anak kehujanan hasilnya. Nah, apa ya? Ini nggak ada konsep sebenarnya sih video ini sih. Nggak ada konsep sih. Hanya iseng-iseng kalau video yang terakhir ini. Sebenarnya saya ada banyak video, ada video produk parfum, ada cuma durasinya 1 menitan. Saya kirim WA agak kesulitan. Ada video parfum, video tentang kurir. Nah, saya pernah bikin video kurir itu namanya Maxen ya. Kalau kita ketahui selama ini kurir itu Grab, Gojek, itu ini ada itu teman saya sih produk lokal namanya Maxen. Nah, saya buatkan videonya gitu. Cuma agak panjang jadi nggak bisa saya kirim. Nah, itu catatan tadi ya. Kalau kita ngedit suatu foto atau video suatu produk, entah itu produknya tentang makeup atau tentang makanan ataupun tentang produk baju gitu. Kalau ngedit misalkan senatural mungkin, warnanya jangan sampai berubah gitu. Jangan sampai berubah warna aslinya gitu. Karena kalau kita merubah warna aslinya kan sama aja kayak kita membohongi konsumen kita lah gitu. Harusnya warna dari istilahnya suatu lipstick ya itu harusnya merah muda lah. Tapi kalau kita ngeditnya terlalu berlebihan kan akhirnya kena merahnya matang gitu. Jadi nggak sesuai dengan aslinya. Sama juga seperti baju kan warnanya kan harusnya warnanya hijau misalnya gitu. Nah, kita editnya agak berlebihan jadi tadi hijau mentah. Kalau kita kontrasnya terlalu berlebihan jadi kena hijau matang. Tapi tetap kita kalau ngedit harus ya tetap mempercantik. Nah, mempercantik ya paling gunain di brightness-nya, di kontrasnya agak ditambahin dikit ya apa-apa, tapi jangan sampai berlebihan. Di highlight, di shadow-nya seperti itu. Banyak lah itu. Kalau kita foto produk atau video produk barang atau jasa itu lebih harus berhati-hati. Itu harus lebih berhati-hati. Jangan sampai keluar daripada barang itu sendiri, baik itu warnanya, baik itu bentuknya gitu. Kalau kita kan bisa juga bentuknya barang ini ukuran gini, kita edit foto lebih lebarin lagi kan bisa juga gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu kan sama aja kayak ngebohongin konsumen itu sendiri. Gitu. Nah, kalau pengen belajar lebih lanjut, kita bikin kelas. Yuk kita bikin kelas. Saya siaplah kita untuk belajar bareng. Nah, ada lagi Mas? Ini ada yang nanya lagi nih Mas. Untuk ngedit video pakai PC. Ya. Ngedit video untuk pakai PC ya. Menggunakan apa? Minta diulang kembali. Iya, tadi udah saya jelaskan ya. Jadi untuk PC itu sebenarnya ada banyak. Ada Adobe Premiere Pro, ada DaVinci, ada Filmora juga saya pernah tahu itu. Ada apalagi lupa gitu.
Tapi itu yang paling populer. Premiere Pro, DaVinci, Filmora itu yang aplikasi paling populer gitu. Kalau saya sendiri, saya gunain pakai Premiere Pro gitu. Karena apa? Kalau saya menggunakan ngedit video pakai Premiere Pro itu, sebenarnya saya juga pernah pakai Filmora seingat saya. Lama banget. Awal-awal banget itu saya ngedit video itu pakai Filmora itu. Itu lebih gampang. Cuma fitur kayak color grading, kalau warnanya itu sedikit banget seingat saya itu. Dulu banget itu. Awal-awal saya belajar itu. Lalu saya pindah ke Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro itu enaknya yaitu motong skin by skin. Yang terpenting kan kita buat video kan motong skin by skin. Harus lebih enak, harus lebih gampang ya. Itu. Kalau motong skin by skin-nya rumit ya buat apa ya aplikasinya. Nah, yang paling rumit kan motong skin by skin. Meskipun ya pewarnaan gambar itu ya penting, tapi motong skin by skin itu yang ribetnya, itu yang alurnya gitu loh. Langkah awalnya untuk ngedit video gitu. Jadi untuk Adobe Premiere Pro itu lebih gampang pakai buat motong videonya, skin by skinnya gitu. DaVinci itu bagus, gitu. DaVinci itu bagus. Teman saya pakai DaVinci itu warnanya lebih bagus gitu. Karena memang banyak fitur warnanya itu keren-keren gitu. Tapi buat nata videonya, nata skin baju-nya itu agak ribet. Saya juga pernah pakai aplikasi DaVinci, cuma tahu review di YouTube itu lebih ribet memang gitu. Tapi memang kualitas warnanya bagus. Buat ngedit warnanya lebih bagus gitu. Tapi kalau kita pengennya lebih gampang, nggak ribet tapi bagus, jadi di Adobe Premiere Pro gitu. Kalau gajinya juga lumayan lah gitu. Itu Mas. Oke, sampai sini ada Ada yang lagi ditanyakan kalau lagi. yang pertanyaan? Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, saya minta Bapak Ibu semuanya untuk menaktifkan kameranya. Kita ambil foto Ayo, bersama. Ayo. Oke, monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Di-on-kan Ibu. semua kameranya. Oke, kayaknya sudah semua ya. Beberapa yang belum. Oh iya, ada yang belum. Ya, ini Rahabib juga belum. Ayo Bapak Ibu. Tinggal beberapa, monggo. Kita ambil untuk foto bersama sebelum mengakhiri webinar malam ini. Ini ada yang ngasih ngopi juga nih. Lagi puyeng pikiran ini. Lagi puyeng. Nanti untuk slide-nya boleh kita share? Ya, boleh. Oke, nanti kita share. Ya. Ini tinggal satu, Bu Fitri, Bu Anggi, Pak Fakih Sanusi, Pak Aziz, Mbak Elsa, Pak Romo, kemudian Mbak Sinta. Ini yang belum. Jadi follow up-nya dari pelatihan ini, dari webinar ini, insya Allah tanggal bulan Januari kita akan buka kelas khusus untuk geografi. Ya. Jadi untuk kalau materinya pengen Mas Daud belajar lebih lanjut, siap. Oke. Siap. Kemudian kita tanggal 3 bagi yang berminat, langsung. yang berkenan silakan ikuti kembali webinar tentang fotografi. Dan ini tadi geografi, minggu depan 2 minggu lagi tentang fotografi, khusus untuk fotografi. Khusus untuk fotografi, saya suka tuh. Begitu ya. Ya ikut aja Pak, bisa ikut sama kelasnya juga.
Monggo. Oke, ini sampun sudah. Ada yang on lagi? Oke. Yo. Ini ada yang pamit nanti tidak bisa on cam. Jaringannya susah katanya. Ya. Berapa, Mas? Oke, Oke. Gaya lain. Oke. saya masih save. Yang punya gaya lain monggo. Permintaannya Mas Daus ini gaya lain modelnya kayak gimana, Mas? Nggak ada gaya lain. Udah cukup gaya seperti ini. Oh, kayak ngopi ya. Wih, itu siapa rocker itu? Oke, siap. Ampun, Bapak Ibu. Terima kasih atas Ya. kehadirannya. Terima kasih Mas Daus berkenan memberikan materi. Ya, Maaf sama-sama. apabila ada kekurangan. Ya. Dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa akhiri nggih. Salam. Ya. Ya, Mbak Mariska. Sama-sama.